Teman-teman jelajah candi, ini saya Bram kembali lagi. Dan sekarang kita akan mengunjungi Candi Prambanan. Ini jalan dari utara menuju Candi Prambanan begitu teduh. Teman-teman, ini saya masuk dari pintu utara. Baru masuk saja sudah terlihatan begitu cantiknya, begitu indahnya Candi Prambanan ini. Oke, baiklah, mari kita ke sana. Teman-teman, kita sampai di pelataran Candi Prambanan, dan Candi Prambanan ini terdiri dari 3 candi utama. Yang paling besar itu adalah candi untuk Siwa. Kemudian di sebelah sini adalah candi untuk Brahma, dan di paling utara itu adalah candi untuk Wisnu. Sebagaimana diketahui menurut cerita rakyat, Candi Prambanan ini disebut juga dengan Candi Loro Jonggrang. Loro itu gadis cantik ya, Jonggrang itu artinya semampai, tinggi. Nah, menurut cerita rakyatnya, Loro Jonggrang ini merupakan putri dari Ratu Boko yang mau dipinang oleh Pangeran Bandung Bondowoso. Nah, Ratu Boko ini memberikan syarat harus bisa membunuh dan mengalahkan dirinya. Nah, tapi Ratu Boko akhirnya terbunuh. Loro Jonggrang ini tetap nggak mau, karena nggak mau menikah dengan pembunuh ayahnya. Kemudian dia mengajukan syarat untuk mendirikan 1000 candi. Bandung Bondowoso dengan pasukan siluman bisa membuatnya, tapi hampir jadi ketika pagi digagalkan oleh pembantu Loro Jonggrang dengan menumbuk lesung dengan alu, tanda bahwa sudah pagi kan. Nah, Bandung Bondowoso tahu bahwa dia dikerjain, dan dia kemudian mengutuk Loro Jonggrang, akhirnya menjadi patung yang ada di Candi Prambanan ini. Nah, itu cerita rakyatnya, tapi sungguhnya menurut prasasti, Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang berdasarkan prasasti Siwagraha atau prasasti Wantil. Di situ dikatakan bahwa prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rake Kayuwangi Dyah Lokapala Sri Sajanot Sawatungga setelah berakhirnya pemerintahan dari Sri Maharaja Rakai Pikatan Dyah Saladu Sang Prabu Jatiningrat. Teman-teman, di dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa ibu kota Medang adalah di Mamrati, Mataram kuno ini. Kemudian Raja Rakai Pikatan menang perang melawan musuhnya, dan dikatakan bahwa beliau beragama Siwa, sementara permaisurinya Sri Kahulunan atau Pramodawardhani beragama Buddha. Dan Sri Rakai Pikatan dan Sri Pramodawardhani ini yang berkoalisi membangun candi-candi di sekitar Prambanan ini, termasuk kemarin di Candi Pelausan. Ini merupakan bukti stupa buatan Rakai Pikatan. Kemudian diceritakan di situ bahwa Wantil ini, daerah ini selamanya menjadi sima atau tanah perdikan yang bebas dari pajak dan diperuntukkan bagi bangunan untuk dewata. Tentang adanya pohon tanjung yang ditanam di sekitar candi, kemudian pohon kimuhur yang tinggi seperti parijata. Juga yang menarik adalah pembangunan candi Siwagraha dan pengalihan aliran sungai yang dikenal dengan Upaga, Kali Opak yang sekarang. Teman-teman, kita lihat begitu cantiknya kompleks percandian di Prambanan ini. Dan Prambanan ini sebetulnya mengikuti pakem Buana Kosa, dikelilingi oleh 224 candi perwara. Ini salah satu yang sudah berhasil direkonstruksi. Nanti kalau semuanya sudah berdiri, begitu betapa cantiknya. Itu sesuai dengan sistem dari Buana Kosa.
Teman-teman, Candi Prambanan ini khas dan unik di Jawa karena dia mirip-mirip konsentris sekali sistemnya seperti mandala Buddhis, dan saya pikir memang ada pengaruh dalam Buddhisme ya. Ini alirannya jelas Siwa Siddhanta menurut saya, tetapi ada unsur tantriknya bahwa Brahma dan Wisnu pun diberi tempat di dalam candi ini yang luar biasa. Kemudian terpahat cerita Ramayana di sini yang sangat terkenal. Dan saudara, ini kalau kemarin ingat dari prasasti Kelura yang dikeluarkan oleh Raja Indra atau Samaragrawira, dikatakan Manjuwak itu sebelah kanannya Trirana, dari sebelah Kelura ke utara itu ya, Candi Lumbung ke utara itu adalah Candi Trirana, sementara yang ke kiri Prambanan ini adalah Trimurti. Betapa luar biasanya. Dan saudara, ini lihat, kalau melihat bentuknya yang ramping cantik ini, mengingatkan kita kepada cerita Samudra Mantana atau Kesira Sagara Mantana, pengaduan samudra atau lautan susu untuk mencari amarta. Gunung Mandara disimbolkan sebagai candi ini, dan kemudian pelatarannya ini yang luas ini dulu sempat dibuat menjadi tambak ya, karena ada gorong-gorong, ada saluran-saluran air yang canggih di sini dialirkan, dan untuk purnama misalnya itu diberi air sehingga mirip dengan peristiwa Samudra Mantana. Dan ini ada di dalam Kakawin Ramayana Yogiswara. Relief Samudra Mantana ada di Angkor Wat, Kamboja. Kemudian ini ada dipatungkan di Suwarnabhumi Airport, Thailand. Dan di Jawa ada di Trowulan. Teman-teman, cerita pengaduan air samudra atau Samudra Mantana ini sangat terkenal di negara-negara yang dipengaruhi oleh ajaran India ya, yaitu tentang pengadukan air susu, samudra susu untuk mencari amarta. Di dalam pengadukan itu, Gunung Mandara dipotong oleh Wisnu di Kraunca Bawana, kemudian dengan naga Basuki, kadang-kadang juga dengan Anantaboga sebagai tali untuk ngebor atau mengaduk lautan. Dewa di sisi yang satu dan Asura di sisi yang lain, sehingga mereka menemukan banyak hal dari samudra. Narayana di atas atau Wisnu ada di atas Gunung Mandara. Dan kemudian yang menarik adalah yang pertama keluar adalah racun hala-hala yang sangat mematikan, dan untuk itu Wisnu meminta tolong kepada Shiva, dan Shiva kemudian membantu dan menelan hala-hala racun yang sangat mematikan supaya tidak membahayakan dunia. Kemudian ketika ditelan, Parwati ikut menekan leher dari Shiva supaya racunnya tidak keluar merugikan dunia, sehingga kemudian warna dari leher Shiva itu menjadi ungu, maka beliau disusui Nilakanta. Teman-teman, kemudian setelah itu ada berbagai macam benda berharga dari samudra, kemudian muncul Laksmi, muncul Ucaisrawa, kemudian juga akhirnya Ubah yang merupakan permata sangat indah yang kemudian dipakai di dalam mahkota Wisnu, dan yang terakhir adalah air suci Amarta, Tirta Pawitra Mahning Suci atau Tirta Pawitra Sanjiwani, air kehidupan. Dan itu akhirnya setelah ketemu, airnya itu diminum oleh para dewa, sementara para Asura tidak diberi air itu. Nah, kemudian Raja Asura terbang menyamar sebagai dewa, mencuri Amarta ini, Amarta air kehidupan. Tapi kemudian Surya dan Chandra, matahari dan rembulan mengerti tentang ini, melaporkannya kepada Wisnu, dan Wisnu menebas kepala Asura itu dengan cakra Sudarsana. Tetapi karena Asura ini sudah minum air kehidupan sampai ke leher, maka dia kepalanya abadi. Kepalanya ini disebut Rahu, dan kemudian tubuhnya disebut Ketu. Karena dia dendam dengan matahari dan rembulan, maka pada saat-saat yang tertentu dan secara berkala, dia kemudian mencaplok matahari dan rembulan, memakannya. Itu yang disebut dengan peristiwa gerhana matahari dan rembulan. Itulah cerita mitos dari Samudra Mantana yang ada di dalam Candi Prambanan ini. Teman-teman, di setiap sudut ini ada Astadikpalaka beserta pengiringnya, dewata-dewata penjaga semesta. Kemudian ada yang khas sekali Prambanan adalah singa di tengah relung dan diapit oleh pohon kalpataru atau kalpawreksa
yang di bawahnya ada kinara-kinari, dan ini sangat-sangat cantik dan hanya ada di Prambanan. Lihat pahatanya saudara-saudara, sangat-sangat halus. Inilah motif unik atau khas dari Prambanan. Dan di pojok-pojok ini selalu ada Astadikpalaka Dewa, dewata menjaga 8 penjuru mata angin. Keren ini. Makaranya juga ada singa yang begitu indah. Di pagar sebelah luar itu ada tarian-tarian Tandawa. Tarian itu begitu passionate, penuh dengan gairah hidup. Tandawa ini menurut Natya Sastra ada 108 gerakan yang disukai oleh Shiva. Dan ini seperti bentuk-bentuk kaki Dakini di dalam tantrik Buddhis Vajrayana Buddhisme, Vajrayana Buddha. Jadi ada persinggungan juga, dan ingat padanan Siwa dalam agama Buddha Avalokitesvara juga mempunyai 108 emanasi. Tentang nama Prambanan ada yang berspekulasi ini Brahmanan, tempatnya para Brahmana, kemudian disebut Brambanan. Tapi juga ada yang mengatakan ini sebagai Param Brahma. Di dalam Jnana Siddhanta, kitabnya Siwa, itu dikatakan bahwa Param Brahma itu yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna, sama dengan Sang Hyang Adwaya di dalam Sang Hyang Kamahayanikan. Di sini ada paralelisme antara kitab Siwa dengan kitab Tantrik Mahayana Buddhis. Teman-teman, ini di Candi Induk Siwa ada adegan relief ketika Wisnu atas punggung naga Raja Sesa dan dihadap oleh Garuda. Ini ada Raja Dasarata beserta 3 istrinya dan Resi Srengga yang meminta supaya Wisnu turun ke dunia untuk membasmi kejahatan atau adharma. Ini adalah relief pertama dari Ramayana. Meskipun Ramayana yang di sini itu bukan Ramayana versi Walmiki atau Raghuwangsa dari Kalidasa. Dalam siklus Ramayana, Wisnu menjelma menjadi Sri Rama. Kemudian naga Raja Sesa itu menjadi Laksmana. Nanti Laksmi, istrinya Wisnu, menjadi Dewi Sita. Kalau dalam siklus Mahabharata, karena pilihan dari Wisnu, maka kemudian Wisnu memilih lahir jadi Narayana, sementara naga Raja Sesa menjadi Balarama atau Baladewa. Nah, itulah seninya yang dipilih oleh Wisnu, itu lila. Di dinding masuk ke Candi Siwa ini ada motif batik yang luar biasa seperti ini. Wah, cantik. Nah, ini kita sampai ke altar utama dari Candi Siwa. Ini ada Siwa Mahadewa yang berdiri, ada pakai kain yang sangat-sangat halus. Nah, sampur. Tangannya ada 4, seperti Batara Guru dalam pewayangan. Tangan kanan belakang membawa aksamala atau biji tasbih. Tangan kiri belakang membawa camara atau pembersih serangga. Dan ini ke atas, ke kepalanya itu ada mata ketiga. Mata ketiga, di atasnya lagi ada tengkorak dan bulan sabit Arda Chandra. Itu menunjukkan bahwa ini adalah Siwa Mahadewa. Dan laksana Siwa Mahadewa ini mirip sekali dengan Avalokiteswaranya Bodhisattva belas kasihnya Buddha. Luar biasa. Dan salah satu yang menarik di sini adalah Nagaraja. Ini salah satu karya terindah di Candi Prambanan adalah Nagaraja ini. Lihat nih, sangat halus dan sangat stilistik karena memang candi ini merupakan candi kerajaan. Lama sebelum mungkin pada saat Raga Pikatan selesai, kemudian pada saat dia Lokapala. Ujian pada Siwa dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Om, sembah seorang yang tak berlindung, hendaknya dipandang oleh sang pengayom Triloka. Lahir batin sembah sujudku di hadapan kakimu tiada lain. Dikolah sang bagaikan api dari kayu, bagaikan mentega bening dari susu. Sang timbul semata bila ada orang mengaduk kesadaran dengan usaha suci. Dikau meresapi dan meliputi segalanya, intisari hakikat tertinggi yang sulit dicapai. Seturut kehendak mulah ada dan tiada, kasar dan halus, serta buruk dan baik. Lahir, lestari dan lenyapnya segala yang ada,
Dikaulah pula penjadinya, dikaulah sang asal dan tujuan alam semesta, sang intisari alam sakala niskala. Nah, ini ratna atau permata di selasar candinya, dan di bawahnya itu cerita-cerita Ramayana. Saudara, cerita Ramayana yang di sini itu yang beda dari yang mainstream, bukan seperti Walmiki dan Kalidasa, adalah ketika ada cerita Bharata mengunjungi Rama di hutan. Bharata itu anaknya Kekeyi. Dan itu tidak ada di dalam mainstream Ramayana, tetapi di dalam Kakawin Ramayana Yogiswara yang di Jawa itu memang ada cerita itu. Dan yang menarik adalah cerita ini ada di dalam Awadana Tiongkok, kitab Buddha di Tiongkok. Kemudian juga di dalam Dasarata Jataka, kitab suci agama Buddha. Menarik sekali. Juga mirip dengan Hikayat Sri Rama yang ada di Sumatera, yang kita tentu saja mengerti pengaruhnya dari Sailendra. Berarti dulu umat Saiwa dan umat Bauddha itu rukun, saling mempengaruhi. Nah teman, ini adalah Agastya atau Resi Kumbayoni, seorang penyebar agama Shiva dari Benares ke India Selatan. Lihat, ada Trisula, kemudian Camara, kelat bahu yang tidak sama tingginya. Kemudian di sebelah kiri tangannya memegang Kumba. Maka dia disebut juga sebagai Kumbayoni. Ini terkenal sekali di seluruh Asia Tenggara, Nusantara, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan ini disebut sebagai Batara Guru. Anda bisa membacanya dalam Agastya Purana. Beliau sering disebut sebagai Pitasagara, nenek moyang yang menyeberangi lautan dari India untuk menyebarkan Siwa Tattva. Lanjutan dari Ramayana. Indah sekali posisi kakinya ini. Kendang, gajah, kuda. Ini mungkin Rama Laksmana sama Sita naik kereta. Rodanya juga bagus. Ini ketika Rama memanah kijang emas yang merupakan perwujudan dari raksasa Marici. Di sebelah pintu barat, kalau kita menghadap ke barat itu ada panggung Ramayana, Ramayana Ballet. Di sebelah selatannya adalah Ramasinta Restoran. Cantik banget loh di sini. Dan di barat itu ada yang disebut dengan kali atau sungai yang dipindah, Kali Opak atau Upaga tadi. Nah teman-teman, ini kita sampai ke barat dan ada Ganesha, putra Siwa, duduk bersila. Belalainya yang satu ke mangkok yang ada modaka, manisan. Tangan kanannya itu memegang patahan gadingnya yang dia pakai untuk menulis Mahabharata. Salah satu gadingnya itu patah, disebut Eka Danta. Kemudian di atas kepalanya itu ada tengkorak dan bulan sabit, menunjukkan bahwa Ganesha ini adalah dari Siwa Gotra, keluarga Siwa. Dia adalah anaknya Shiva. Cantik besar, karena ini memang di candi kerajaan, jadi dibuat yang besar dan cantik. Ini relief Rama menghapuskan kutukan dewa berbentuk raksasa. Sin kalau nggak salah dari reliefnya ini tentang Sugriwa Subali, dan Rama membantu salah satu supaya membantu Sri Rama menuju ke Sri Lanka, Alengka. Ini pertemuan Rama dengan Hanuman, Anoman, kedai putih. Kemudian pasukan kera, monyet, siap-siap ke Alengka. Nah ini cerita Hanuman dibakar ekornya dan mengamuk di Alengka. Sehingga di Jawa sekarang ada istilah Anoman Obong, bukan Anoman Kobong. Ini ketemunya Anoman dengan Sita. Dan beliau mengatakan sebagai utusan Rama, Ramaduta. Teman-teman, di relung sebelah utara dari Candi Siwa ini ada patung Durga Mahisasuramardini. Beliau ini adalah Durga, the invincible one, yang tak terkalahkan atau susah dikalahkan. Dan beliau membantai Mahisa Asura,
kerbau raksasa yang mengacau dunia. Tangan kanan beliau menarik ekor dari kerbau raksasa itu, tangan kiri mencabut rohnya dari si raksasa, dan beliau membawa senjata para dewa, yaitu anak panah, khadga atau pedang, cakra sudarsananya Wisnu, kemudian sangka dengan sayapnya Wisnu juga, perisai, busur panah. Nah, inilah sesungguhnya Durga Mahisasura Mardini yang orang sekitar memanggilnya sebagai Loro Jonggrang karena cantik dan kemudian ramping tinggi, semampai gitu. Padahal ini adalah Durga Mahisasura Mardini. Durga ini bentuk lain dari Parwati, istrinya Siwa, ibunya Ganesha dan Skanda, Murugan atau Kartikeya, panglima perangnya para dewa. Om Durga ya nama swa. Ada Wisnu yang berdiri di atas Yoni, lihat, memegang gada, tangan kirinya di situ Wara Mudra, tangan kiri di belakang memegang sangka dengan sayap, tangan kanan memegang cakra sudarsana. Cerita Narayana dan Balarama membunuh ular yang menyamar sebagai goa untuk melindungi para penggembala. Krishna mematahkan raksasa tubuhnya seperti MMA ini. Pankrasi. Ini di Candi Nandi, wahananya Siwa. Ada Surya. Surya itu dewa matahari yang ditarik 7 kuda. Di sebelah sana ada Chandra. Chandra ini 10 kuda yang menarik. Dewa rembulan, dewa matahari dan rembulan. Kita sampai di Candi Brahma, dan di altar utamanya ada patung Brahma Caturmuka yang berkepala 4, memegang kendi, kemudian memegang teratai Weda, disebut juga Prajapati. Ini kepala Brahma dari belakang yang satu, kemudian ini dari depan. Nah, ada 3 lagi. Brahma Caturmuka. Setiap tahun sebelum Nyepi di Candi Prambanan ini diadakan upacara Tawur Agung Kesange, yaitu sebuah acara berdasarkan ajaran atau konsep Trihitakarana, palemahan, pawongan, dan parahyangan antara lingkungan, manusia, dan ketuhanan, itu untuk menyelaraskan dengan alam semesta sebetulnya, sehingga sebelum memasuki Hari Raya Nyepi sudah siap. Di dalam Tawur Agung ini tujuannya adalah untuk membersihkan, dan biasanya ada pedanda Buddha yang melakukan ritual Yamaraja untuk wisuda bumi, pembersihan bumi. Inilah Candi Siwa atau Siwagraha atau Candi Prambanan. Dan di sini kita sebenarnya belajar banyak hal, yaitu tentang kerukunan antara pemeluk beragama pada masa kuno, yaitu Hindu dan Buddha atau Siwa dan Buddha yang perlu kita teladani sampai sekarang. Kemudian best practices, yaitu betapa pintarnya, betapa cerdasnya, betapa skillfulnya nenek moyang kita berdasarkan Silpa Sastra, Manasara, dan beberapa kitab yang lain bisa menghasilkan karya yang begitu adiluhung. Dan itu kemudian bisa kita bawa ke zaman kita, supaya kita bisa meniru nenek moyang kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tantangan zaman kita. Dan jangan lupa yang pertama tadi, keselarasan, kerukunan, keharmonisan yang bisa diciptakan di masa kita, dan best practices atau praktek-praktek terbaik dalam hidup. Salam sejahtera, Om Wignam Astu, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.